Penari jaipong itu meluncur seperti seberkas cahaya melintasi langit malam. Ia meluncur tanpa bunyi, dengan kakinya yang ramping, berputar dan melompat ringan seperti impian keindahan. Ia membawakan tarian Mojang Priangan. Kasih merekam tarian itu dalam ingatannya. Penari itu berputar dan tangannya mengibaskan selendang merah yang melekat pada pinggangnya. Sampai beberapa hari kemudian, Kasih masih teringat bagaimana penari itu meluncur seperti berkas cahaya melintasi langit malam. Ia membisiki telinga ibunya, tapi ibunya hanya bisa tersenyum. Dalam pikirannya, Kasih memang mungkin akan disekolahkan Nyonya, mungkin bisa sampai SMA. Setelah itu, mungkin belajar mengetik atau menjahit, tapi tidak menari. Di ruangan itu, sementara ibunya sedang merapikan alat makan yang hendak ia cuci. Kasih, sapu teras depan. Kasih tercenung di depan foto seorang penari. Penari itu seperti sedang sedih. Wajahnya terbenam di antara dua lutut. Kasih merasa ingin bertanya, kenapa? Tapi tak tahu caranya. Ternyata Nyonya sudah kembali. Mesin mobilnya begitu halus sehingga tak terdengar memasuki garasi. Kasih, ya Nyonya. Tolong tasnya. Loh, Kasih? Kok pintunya belum ditutup? Maaf, Nyonya. Lain kali ditutup ya. Banyak orang jahat sekarang. Ya, Nyonya. Untuk sementara, Kasih lupa tentang berkas cahaya melintasi langit malam. Nyonya sudah masuk kamar, lantas terdengar desis keran air memenuhi bathtub. Kasih tahu, Nyonya akan segera pergi lagi. Kasih ingin seperti Nyonya, Bu. Bagus sekali kalau kamu punya cita-cita, Kasih. Ibunya menjawab pertanyaannya sambil mengipasi Kasih. Malam belum larut, namun rumah itu sudah sepi kembali. Nyonya juga sudah pergi lagi. Reni merasa hatinya semakin kosong. Rumah itu terlalu besar bagi mereka bertiga. Sebuah rumah yang bersih dan bagus, sebuah rumah yang Kenapa Nyonya indah. selalu pergi, Bu? Ibu tidak tahu, Kasih. Lagi pula itu bukan urusan kita. Aku ingin tahu Nyonya pergi kemana, Bu.
Jangan kasih, nanti Nyonya bisa marah. Tapi Nyonya baik banget sama kita, Bu. Nyonya ajak aku pergi untuk lihat tari-tarian. Bagus sekali. Aku ingin jadi penari seperti Nyonya, Bu. Jangan. Kamu boleh bercita-cita sebagai penari, tapi jangan seperti Nyonya. Kenapa? Tidak apa-apa, nanti saat kamu sudah besar, kamu akan tahu. Denging nyamuk yang selalu terdengar membuat Sureni menepuknya. Sebelum tidur, Kasih masih teringat penari itu yang meluncur di panggung seperti seberkas cahaya melintasi langit malam. Ia tidak mengerti kenapa ia tidak boleh hidup seperti Nyonya. Dalam rumah yang sepi, benda-benda menghidupkan diri. Permadani, bantal-bantal, lukisan, dan patung kecil seperti bergumam dalam cahaya lampu sudut yang terang kekuningan. Sureni duduk di sofa, meninggalkan Kasih di kamarnya. Sudah beberapa tahun ia hidup dalam kesunyian begini, hanya berteman dengan benda-benda mati. Ada komputer. Memang ia terkadang memainkannya bersama Kasih. Tapi kalau Kasih sudah tidur, ia tidak suka menonton sendiri. Sudah lama Nyonya hidup begini. Kadang-kadang saja ia pulang membawa teman lelaki. Nyonya banyak berteman dengan orang-orang asing. Sureni tidak mengerti bahasa mereka. Pernah, suatu kali ada pesta di rumah itu dan hampir semuanya orang asing. Sureni merasa orang-orang itu tidak tahu kesopanan, tapi tampaknya Nyonya senang dan tertawa-tawa. Sureni merasa aneh dan tidak sepenuhnya mengerti. Waktu malam semakin larut, Sureni hanya bisa menangis di kamarnya pelan-pelan. Takut membangunkan Kasih yang masih kecil. Ia sulit sekali menghilangkan bayangan yang memang dilihatnya. Nyonya yang dicintainya terkapar di pelukan 3 pria. Ibu, Kasih ingin jadi penari seperti Nyonya. Sekali lagi, Sureni meneteskan air mata. Ia tak tahu kenapa mesti sedih, tapi ia merasa sedih. Seperti ada yang menyayat-nyayat, getir. Tapi Sureni merasa tidak berhak, bahkan untuk bersedih. Itulah sebabnya ia merasa sedih sekali. Dalam mimpi, Kasih terus-menerus melihat penari yang meluncur alangkah cantiknya. Selendangnya yang merah mengkilap, rok batiknya yang indah, menambah kesan tarian yang bagus. Sampai sekarang, Kasih tidak mengerti kenapa waktu itu Nyonya mengajaknya. Ia merasa kedinginan dalam studio tari itu. Baunya wangi, dan Nyonya menggandeng tangannya erat-erat. Kasih sangat paham dan sangat mengerti kenapa banyak teman-teman Nyonya menanyakan tentang dirinya. Ini siapa, Lastri? Anakmu atau adikmu? Keponakanku. Oh. Kasih bukannya tidak paham kenapa Nyonya menjawab seperti itu. Namun, waktu itu ia merasa belum bisa menjelaskan kepada dirinya sendiri bagaimana perasaannya. Bahkan sekarang pun Kasih masih belum bisa menjabarkan perasaannya waktu itu. Kasih menatap Nyonya yang sedang menari di depannya. Apakah mereka dimaksudkan sebagai bidadari? Langkah-langkah yang ringan memanjakan perasaannya. Seorang pangeran, seorang raja, seorang putri, mereka berputar dan berputar. Kakinya terangkat tinggi. Kenapa mereka bisa begitu indah? Kasih sering berpikir tentang semua itu tanpa tahu jawabannya.
dunia ternyata bisa lebih dari apa yang selama ini dilihatnya. Suatu malam Kasih terbangun entah kenapa. Ia seperti mendengar sesuatu dari dalam rumah. Lalu ia beranjak dari tempat tidurnya. Ternyata Nyonya sedang menari. Kasih seperti baru sadar bahwa Nyonya yang putih bersih itu, yang tubuhnya kecil dan tangannya lentik, adalah seorang penari. Gerakan Nyonya juga indah, seperti kelopak bunga yang sedang merekah. Nyonya dibuat terkejut melihat Kasih berdiri di kegelapan dan melihat wajahnya begitu keras bagaikan sebuah patung. Nyonya berjongkok di hadapan Kasih. Wajah Nyonya tepat di hadapannya begitu dekat. Kini Kasih tahu wajah itu adalah wajah yang sering diimpikannya. Sudah malam, Kasih. Tidur aja ya. Tapi nanti Nyonya mau ajarin Kasih menari kan? Nanti diajarin ya sama Nona. Kasih mau minta menari sekarang. Sudah malam, Kasih. Sekarang kita tidur aja ya. Malam memang sudah larut sekali, tapi Kasih tak bertanya jam berapa karena Nyonya telah membimbingnya menari dan malam itu mereka berdua menari. Angkat tangannya, yang satu. Pukul. Nah, simpan lagi. Di depan perut. Nah, geraknya pakai jiwa ya. Lagi, ulangi. Pukul. Simpan. Simpan lagi. Nah, good job. Akhirnya mereka berdua menari. Sukma Kasih menari, Sukma Nyonya menari, malah makin bertambah malam. Bu, belikan aku selendang merah, Bu. Apa? Belikan aku selendang merah, Bu. Aku pengen jadi penari kayak Nyonya. Sureni tertegun, hatinya bagaikan terkoyak. Setiap kali menatap wajah Kasih, ia selalu teringat pada sesuatu yang tidak ingin diingat-ingatnya lagi. Sureni tak pernah tahu pasti apakah karena tak ada tuan di rumah ini, maka Kasih tidak pernah menanyakan siapa ayahnya. Sureni merasa sedih mengingat hatinya yang terluka, dan ia juga selalu sedih mengingat kesepian Nyonya. Di dalam rumah tidak ada foto lelaki, hanya lukisan, topeng, dan hiasan dinding. Tapi Sureni juga senang bahwa tak usah ada foto tuan di rumah ini. Belikan aku selendang merah, Bu. Tahu dari sedikit, Kasih. Namanya kita siapa? Apa salahnya kalau aku beli selendang merah, Bu? Tidak salah, tapi tidak tahu diri, Kasih. Kasih tidak mengerti jawaban ibunya, tapi ia tahu ibunya tidak setuju. Dari balik jendela, Nyonya yang hanya keluar kamar untuk pergi mendengar percakapan itu. Nyonya berjalan keluar rumah menuruni tangga dengan wajah seduh. Sudah terlalu lama ia mengingkari siapa Kasih. Seperti Sureni, wajah Kasih pun mengingatnya pada sesuatu yang menyakitkan. Namun, sekarang Nyonya tahu, ia sangat mencintai Kasih, anak haram suaminya. Sesak batinnya disela isak tangis. Air mata masih berderai membasahi pipi.